Ya ampun Bapak Ibu, kita nggak ada waktu. Kalian menurut saya, makanya kenapa sekarang ada istilah baper. Ya kan? Kenapa ada istilah baper? Baper itu adalah perang batin setiap hari. Kemarin, betul, kami baru pulang dari negara Jepang. Kalau Anda ikuti saya di Instagram, saya sudah ada di negara Jepang sejak tanggal 2. Tanggal 2, saya akan posting caption pertama, mengadu nasib ke Jepang. Ya, saya suka bercandain follower saya gitu ya, mengadu nasib ke Jepang. Dan kemarin saya baru mendarat di tanah air di tanggal 12, ya, di tanggal 12 sampai mendarat di tanah air. Jadi hampir 11 hari saya ada di Jepang. Tanpa memikirkan bisnis, tanpa memikirkan pekerjaan, tanpa memikirkan perusahaan, tanpa memikirkan jaringan. Coba saya mau Anda malam hari ini tuh membayangkan ya, kalau kalian itu tanggal 2 ya, kalian itu udah punya 10 pisahan gitu. Coba kalian bayangkan. Baru bukan istilah tutup poin, buka poin kalian itu udah punya 10 pisahan. Coba saya mau kalian visualisasi. Saya terakhir print omset jaringan saya, melihat cek KK Mobile, itu saya terakhir melihat itu sekitar tahun 2008. Jadi saya ini sudah hampir 15 tahun tidak pernah melihat jaringan saya. Bisa Anda bayangkan ya? 15 tahun. Karena kemarin sebelum ke Jepang saya iseng-iseng ngintip itu tanggal 2 ya udah 10 pisahan gitu. Itu udah tanggal 2 gitu. Jadi bisa Anda bayangkan, mau nggak Anda itu punya lifestyle seperti itu? Dan itu udah bertahan 15 tahun terakhir. Ya, 15 tahun terakhir. Jadi artinya Anda itu benar-benar merasakan hidup itu bebas. Ya, dan yang saya itu pengen ngajak Anda itu adalah hidup itu benar-benar hidup itu. Hidup itu benar-benar Anda itu merasakan layaknya menjadi seorang manusia. Jadi kalian itu apa ya? Kalian itu bisnis suatu hari itu betul-betul kalau bisnisnya jalan, tapi pemiliknya jalan-jalan gitu. Nah itu benar gitu. Tulis di kolom komen ya, bisnisnya jalan, pemiliknya jalan-jalan. Dan waktu jalan-jalan itu benar-benar mikirin jalan-jalan, bukan mikirin bisnis. Nah, terus terang terakhir saya ke Jepang 14 tahun yang lalu, itu kayaknya saya terakhir 1 tahun sebelumnya, tahun 2008 itu terakhir saya ngeprint jaringan. Saya waktu itu sungkan ya, kalau ngeprint jaringan kan zaman dulu nggak ada KK Mobile ya. Zaman dulu kita harus ke kantor, print omset. Itu kayaknya zamannya Pak Daniel Sairang, Pak Vito pasti. Saya itu kalau ngeprint jaringan, saya itu sungkan kalau dulu belum di cut director. Ya, jadi kalau sekali ngeprint itu bisa 100 lembar gitu. Nggak enak gitu sama kantor. Kenapa? Kalau saya mau cetak omset aja sampai 100 lembar. Nggak enak. Itu tahun 2008. Nah, kalau mungkin sekarang mau di print kayaknya kertasnya juga sudah habis ya. Nah, itu yang benar-benar bisa Anda bayangkan gitu. Nah, sekarang saya cerita yang enaknya aja. Saya baru cerita yang indahnya aja. Kalau Anda lihat betul-betul kita di Jepang kemarin happy, menari, sampai saya belajar lagu apa ting-tang ya, begini-begini dan sebagainya. Mungkin saya kayak anak kecil, ya. Saya mungkin seperti kayak manusia nggak tahu malu, tapi I don't care. Somehow dalam hidup ini kita itu harus kadang-kadang kembali menjadi anak kecil. Anak kecil itu dalam arti bukan cara berpikirnya, tapi yang saya maksud itu sikap kita gitu ya. Jadi artinya enjoy life. Kenapa saya bilang anak kecil? Karena anak kecil itu adalah manusia yang tanpa beban. Manusia yang nggak pernah berpikir tentang besok itu harus makan apa, kemudian besok itu harus kemana, besok itu harus bayar cicilan apa, kemudian besok itu harus bayar tunggakan apa, besok token listrik ini masih ada atau enggak, kemudian besok ini uang sekolah anak dibayar pakai apa. Anak kecil nggak mikir seperti itu. Anak kecil itu betul-betul hidupnya itu enjoy life. Seperti di bulan lalu webinar saya bercerita tentang kenapa manusia itu harus benar-benar 70 tahun hidup seperti layaknya manusia. Kalau Anda pantau webinar saya bulan lalu. Jadi jangan hidup seperti layaknya sapi atau monyet atau hidup layaknya anjing.
Ya, saya nggak akan ulang, silakan Anda tonton webinar yang lalu. Jadi poin saya itu benar-benar hidup layaknya manusia. Bisa Anda bayangkan kemarin saya naik jet coaster. Saya kemarin waktu naik jet coaster itu sama istri saya sama Pak Henry Vino. Anda tahu semua usia yang saya ikut jet coaster itu rata-rata yang naik itu saya percaya itu adalah rata-rata orang yang naik adalah orang seusia anak saya. Saya udah tengok diri saya, di situ saya paling tua. Pasti saya paling tua. Karena saya nggak melihat ada orang usia hampir 50 tahun naik jet coaster itu. Apalagi naik jet coaster tertinggi dan tercepat di Jepang. Yaitu namanya Flying Dinosaurs. Tapi sekali lagi, saya bilang, saya itu selalu pengen ketika saya having fun, work hard and play hard. Jadi ketika kita bekerja sangat keras, kita harus bermain dengan sangat enjoy juga. Nah, itulah yang saya katakan kita kalau jet coaster. Coba bisa Anda bayangkan kalau Anda itu sekarang hidup seperti apa sih yang Anda inginkan? Saya coba tanya sama kalian semua, hidup seperti apa yang apakah kalian itu mau hidup itu berangkat pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Hidup P15, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Dipotong pajak, pingsan. P10 sudah. Pulang sudah lagi, pinggang, pegel, pusing, P15. Kalian mau nggak sih hidup seperti itu seumur hidup? Coba bisa Anda bayangkan, lebih dari 80% manusia saat ini hidupnya itu seperti itu. 80% sampai 90% hidup manusia di muka bumi ini hidupnya seperti itu. Mereka hidupnya betul-betul sangat tidak bebas. Mereka hidup seperti seekor kerbau. Ya, jadi setiap hari mereka kalau nggak bekerja sehari aja, kalau nggak izin cuti sama bosnya, gajinya udah dipotong. Sehari aja mereka itu hidup nggak masuk kantor aja, langsung dipotong gajinya. Bisa Anda bayangkan? Mungkin bagi anak-anak muda yang saat ini lagi berpikir, saya bercerita ini soal karyawan. Kemarin saya barusan diskusi sama tim saya. Ke depan, artificial intelligence ini, AI ini benar-benar akan membunuh banyak profesi. Saya besok akan keluarkan videonya 10 profesi, 10 pekerjaan yang benar-benar pasti akan hilang gara-gara ChatGPT. Anda bisa bayangkan, zaman sekarang, mahasiswa nggak perlu lagi bikin skripsi. Dia tinggal tulis skripsi. Yang nuliskan itu siapa? ChatGPT. Terus ngapain kuliah gitu? Ya kan? Ngapain bikin tesis gitu? Yang bikin tesis ChatGPT. Terus ngapain Anda bayar ke kampus mahal-mahal, suruh dosen ngajarin kalian, sedangkan ChatGPT jauh lebih canggih daripada dosen kalian. Wow. Coba sekarang saya tanya, hidup seperti apa yang Anda inginkan? Oke, anak-anak muda sekarang itu maunya terlihat keren. Pak, saya tuh kepengen punya kafe. Saya tuh kepengen punya resto. Menurut saya, bisnis yang kamu idam-idamkan itu apakah seperti itu? Apakah itu cuma bisnis yang mungkin yang menurut saya itu adalah sebuah bisnis yang terlihatnya bergengsi. Saya ulangi lagi, terlihatnya bergengsi. Tetapi belum tentu menguntungkan. Saya ulangi lagi, bisnis terlihatnya bergengsi, tapi belum tentu menguntungkan. Banyak anak-anak muda sekarang mengejar bisnis itu supaya terlihat bergengsi. Supaya dipandang orang, oh ini loh pemilik kafe, ini loh pemilik restoran. Bapak Ibu yang saya cintai, saya nanya sama Anda, sehari aja Anda nggak jaga kafe kalian. Emang kalau karyawan kalian tinggal, emang kalian tinggal ke Jepang 12 hari? Pertanyaan saya cuma satu, emang kafe kamu bisa ditinggal? Kamu yakin bahan baku kamu nggak ada yang hilang? Kamu yakin karyawan kamu akan jujur? Meskipun dipasangin CCTV? Beda Bapak Ibu. Bisnis yang benar-benar bisa ditinggal adalah bisnis KK Indonesia. Saya udah alami sendiri. Lebih dari 24 sampai 25 tahun saya ada di industri. Orang bertanya, kok enak banget ya Pak Chandra tanggal 2 buka poin sudah 10 pisah. Saya mau garis bawahi. Sorry ya, bukan cuma 10 pisah 5 juta PV ya. Saya garis bawahi. Tidak. Perpisahannya itu jauh lebih besar daripada 5 juta PV. Saya nggak mau sebut itu berapa. Lah gimana enggak? 6 pisahan saya Royal Crown semua. 4 pisahan yang lain Crown Star Director semua. Bisa Anda bayangkan, buka pisahan
semua kaki udah jadi. Tapi sekali lagi saya tanya, saya jalankan bisnis ini 25 tahun. Saya mau challenge kalian semua yang nonton webinar saya. Siapa di sini yang jalankan bisnis KK lebih lama daripada saya? Ayo, sama tanya. Lebih lama dari ya, yang lebih baru banyak gitu. Betul-betul bisnis kita tuh freedom. Banyak orang itu selalu bertanya seperti ini, Pak, kenapa ya saya di bisnis KK itu kok sulit? Kenapa saya di bisnis KK itu kok saya nggak bisa menjadi saya kok jatuh bangun? Saya kan baru cerita enaknya. Saya kan nggak cerita jatuh bangun saya. Kalau Anda mau cerita jatuh bangunnya, ada loh di buku ini. Saya kan nggak menceritakan bagaimana saya kehilangan banyak leader. Saya nggak menceritakan bagaimana saya kehilangan banyak director. Saya nggak menceritakan bagaimana banyak crown saya yang tidak aktif. Banyak manajer saya, kalau crown tidak aktif, betapa banyak ratusan manajer yang tidak aktif. Saya kan nggak menceritakan itu. Tetapi saya percaya di antara ratusan manajer yang tidak aktif akan lahir ratusan manajer baru pula yang jauh lebih berkualitas daripada yang tidak aktif. Itu saya percaya. Saya sudah melihat siklus itu banyak. Seringkali banyak orang melihat bisnis ini. Mereka cuma melihat dari orang yang tidak aktif. Tapi mereka tidak melihat betapa banyak orang baru yang jauh lebih hebat, jauh lebih gesit, jauh lebih cepat, jauh lebih luar biasa dibandingkan orang yang berhenti. Manusia itu otaknya, saya kan selalu berpedoman dari buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Buku Berpikir dan Berjiwa Besar itu berkata apa? Di setiap hari diri kita itu ada dua jenis tuan. Satu tuan positif, satu tuan negatif. Tuan positif dan tuan negatif itu mana yang mau bekerja? Satu hari kita punya 24 jam. Pertanyaan saya, siapa yang mendominasi otak kita? Otak kita ini 24 jam. Siapa yang menjadi kendali dan tuan dan majikan dari otak kita? Kalau tuan positif yang menjadi kendali daripada otak kita, saya percaya minimal 13 jam aja. Maka si tuan negatif ini cuma punya waktu 11 jam. Artinya dia kalah dominan sama tuan positif. Dan kalau tuan positifnya ini bekerja sampai 18 jam, berarti tuan negatifnya ini cuma punya 6 jam. Ayo, saya mau tanya, siapa yang setiap hari sering mengalami perang batin? Ayo, konflik batin dalam dirinya. Ayo, coba tulis di kolom komen. Ya, perang batin itu maksudnya, aduh, hari ini prospek nggak ya? Hari ini presentasi nggak ya? Hari ini mau demo kemana ya? Ayo, siapa yang sering ngalami kayak gitu? Omset bulan ini kok masih belum capai ya? Siapa yang sering ngalami perang batin seperti itu? Nah, kalau Anda sering mengalami perang batin seperti itu, bermakna otak negatif atau tuan negatif masih mendominasi 24 jam diri Anda. Sedangkan kalau kalian hari ini tidak mengalami perang batin, kalian punya waktu cuma presentasi, follow up, demo, buat konten, share produk, hadir ke pertemuan, follow up prospek lama, follow up customer lama, kemudian setiap hari menceritakan kebaikan. Kalian nggak punya waktu untuk perang batin. Bahkan untuk ragu-ragu aja, perang batin aja, you have no time at all. Kamu nggak punya waktu sedikit pun. Kenapa? Jadi, you are the masters of your mind. Anda itu adalah tuan daripada pikiran Anda sendiri. Jadi ada dua jenis kuda liar yang harus Anda pekerjakan. Kuda liarnya ini apa? Kuda positif kah atau kuda negatif? And you are the masters. Anda adalah tuannya. You are not the slave. Kamu itu bukan budaknya. Kalau kamu itu adalah tuan daripada pikiran kalian, maka ya jelas pekerjakan si tuan positif ini lebih banyak. Sehingga waktu untuk perang batin pun nggak ada. Waktu saya kemarin 12 hari, coba tanya leader-leader saya. Saya enjoy nggak? Ketawa. Saya mau ketawa mah ketawa. Saya mau marah mah marah. Saya nggak peduli. Kenapa? Hidup saya nggak ada beban. Saya kalau ada beban itu paling gampang, nggak lewat satu hari. Paling saya merenung, ngobrol sama istri saya, udah saya pergi lari, jogging, pergi olahraga. Selesai, beban saya hilang. Pulang saya fresh lagi, nggak punya waktu perang batin. Nggak pernah punya waktu lagi untuk overthinking. Nggak pernah punya waktu lagi untuk mikir yang enggak-enggak. Nah, itulah sebabnya hari ini saya yakin kalau hari ini KK menciptakan satu program baru. Saya tuh mau cerita program baru ini cuma 1 menit, nggak banyak.
Tapi nggak guna, secanggih apapun KK itu menciptakan program baru, kalian nggak bisa manfaatkan. Kenapa? Nah, waktu kalian habis untuk overthinking. Waktu kalian habis untuk setiap hari perang batin. Waktu kalian setiap hari habis untuk apa? Menjawab iya tidak, iya tidak. Nah, yang harus kalian jawab itu prospek di luaran. Yang harus kalian lakukan itu follow up. Bukan sebelum melangkah follow up, mikir dulu, orang ini ada di rumah nggak ya? Orang ini nanti kalau saya DM, balas nggak ya? Orang ini nanti menolak saya nggak ya? Lah itu kan overthinking, itu kan perang batin. Orang ini nanti kalau saya follow up, marah nggak ya? Loh, kalian ini, kalau tentara hari ini, mau perang di medan perang, setiap hari overthinking, ya tentara itu pasti jebol, pasti mati duluan di medan perang. Karena mau nembak nggak ya? Nembak nggak ya? Nembak nggak ya? Ini mau saya bunuh nggak ya? Nah, kalian ini mau melawan, tapi sudah lawan dua lawan. Melawan orang di depan, sama melawan diri sendiri. Ya cilaka lah, ya pasti kalah kalian. Padahal di medan perang nggak boleh ragu-ragu. Ada, tembak, dar, selesai. Nggak punya waktu lagi untuk kalian itu mikir dua kali. Nah, sedangkan orang yang gagal di bisnis ini adalah orang yang setiap hari perang batin. Self-war. Ya, kenapa perang batin? Ya, Tuhan positif harusnya mengejar prospek, tapi Tuhan positif ini setiap hari pekerjaannya apa? Setiap hari cuma apa sih istilahnya? Setiap hari ini menutup mulutnya si Tuhan negatif ini loh. Waktunya capek untuk nutup mulutnya Tuhan negatif. No time. Nggak ada waktu. Jadi kalian, you are the master of your mind. Saya sudah selalu bilang, kalian itu adalah master daripada pikiran kalian. Maju nggak ya? Enggak ya? Demo nggak ya? Follow up nggak ya? Presentasi nggak ya? Ntar kalau dia follow up, kalau nggak aktif gimana ya? Nanti kalau orang itu tersinggung gimana ya? Nanti kalau ngomong MLM gimana ya? Ya ampun Bapak Ibu, kita nggak ada waktu. Kalian menurut saya, makanya kenapa sekarang ada istilah baper. Ya kan? Kenapa ada istilah baper? Baper itu adalah perang batin setiap hari. Pak Chandra nggak pernah mengalami perang batin. No, saya pernah mengalami perang batin. Tapi saya tidak mau batin saya berperang terus setiap hari. Itu kata kunci. And I'm the master of my mind. Saya adalah master dari pikiran saya. Dan saya tidak mau ditaklukkan oleh perang batin itu. Saya setiap hari berkata sama diri saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Selesai, kejar prospek, follow up, demo, presentasi. Telepon orang yang tidak aktif, kalau nggak aktif cari orang baru. Karena saya percaya orang baru, orang aktif nggak mau aktif, ya sudah biarin. Orang baru lagi, follow up lagi, demo lagi, presentasi lagi, kenalin clients yang baru. Clients yang baru ini bagus. Dalam waktu singkat wajahnya luar biasa. Demonya Bu Wiwi tadi udah pakai 12 tahun. Pelkrim, bagus sekali. Orang Indonesia berapa yang habis biaya ke salon? Habis sampai jutaan rupiah. Kalau wajahnya memang sudah kusam, hitam, ya tetap hitam. Mau diotak-atik sampai gimana pun, ya tetap hitam. Mau dasar kulitnya hitam. Ya kan? Tapi kalau Anda mau wajah glowing, pakai pelkrim, itu menyesuaikan warna kulit aslinya. Orang Indonesia ini aneh. Sudah dikaruniai wajah hitam, wajah sawo matang, pengen diputih-putihin kayak orang Korea. Goblok yang minta ampun orang Indonesia itu. Iya kan? Orang Korea itu kalau sudah nggak usah di make up apapun, ya memang dasarnya sudah putih gitu. Sedangkan orang Korea itu lucu, kepengen dihitam-hitamkan kayak orang Indonesia. Katanya apa? Katanya stunning. Katanya apa? Katanya eksotis. Nah, itu sifat manusia gitu. Coba kamu lihat ke kampung-kampung itu orang Indonesia. Hitam, pengen putih, pengen wajahnya ke orang Korea. Sampai mati pun nggak bakal putih gitu loh. Percaya sama saya. Ya inilah orang Indonesia. Makanya kenapa? Ya tiap hari perang batin. Ya kalian sudah dikasih karunia kulit sawo matang, ya nikmatilah. Makanya pakai pelkrim. Pelkrim itu tidak membuat wajah lebih putih. Tapi pelkrim itu menyesuaikan warna sesuai warna kulit kalian sehingga terlihat lebih cerah. Glans ini juga sama yang baru. Membuat wajah kalian, kerutan kalian ini dengan glans yang baru ini bagus sekali untuk orang yang usia 40 ke atas yang sudah mulai banyak kerut-kerut. Itu keren. Gitu loh. Ya mungkin kalian terdengar saya lucu, tapi itulah kenyataan. Saya udah 25 tahun berbisnis skincare di KK Indonesia, masa nggak ngerti psikologisnya orang Indonesia? Paham lah. Ya, syukurilah ya apa yang ada gitu loh. Kalau memang dasar kulitmu itu memang sudah hitam, sawo matang, nggak perlu diputih-putihin, lucu jadinya. Kayak panu nanti jadinya.
Emang kamu mau panuan gitu? Kan jangan gitu. Jadi lebih baik ya pakailah kulit yang apa adanya. Nah, bisnis kita mantep kan? Bisnis kita nggak mau jual produk yang pengelupasan, nanti wajahnya merah, kayak kepiting rebus. Tahu kepiting rebus? Kemudian kemana-mana pakai payung, iya, awas, ada UV, ada infrared, saya takut, nanti ngapain? Produk Keke nggak pernah seperti itu. Produk Keke dari dulu kalau mau kena matahari terserah, kita sudah ada SPF-nya, kita nggak pernah takut sama matahari, biarin aja, iya kan? Nah itulah, saya yakin pada malam hari ini, kuasai produk knowledge. Sekarang ada demo Glance di seluruh kota di seluruh Indonesia. Datangin pertemuan, datangin training Glance. Glance ini akan menjadikan omset Anda sangat naik, khususnya Glance yang baru. Itulah sebab, mulai hari ini, saya yakin, kalau kalian hari ini syukuri apa yang ada, buat apa perang batin terus tiap hari itu? Maju, mundur, sama kayak orang mau kencing. Kamu enak nggak kalau kencing? Kencing ya kencing lah. Masa coba kalian mau kencing? Nggak jadi. Sudah sampai di WC, mau kencing, nggak jadi. Lah kan kayak gitu perasaannya. Kan sakit kan kandung kemih kalian kan? Lama-lama ya, kamu urusan kencing aja bisa dioperasi kamu lama-lama. Nah, itu sama. Kandung kemih kamu bisa dioperasi. Sama kayak hati kamu, sama kayak batin kamu. Tiap hari perang batin. Maju, mundur. Kayak Tom and Jerry aja. Iya kan? Maju, mundur. Ngapain hidup seperti itu? Hidup apa adanya. Saya bicara pun tanpa beban. Saya pun bicara itu happy. Kenapa saya bicara loss tanpa beban? Karena apa? I am the master of my mind. Saya bisa mengendalikan pikiran saya. Saya tidak ada waktu untuk bacot. Saya tidak punya waktu untuk perang batin. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan apa kata orang. No. Because my mind, I'm the masters. Not my tetangga, not my bestie, not my friend, not my parents, not my son, not my daughter. I'm the master of my mind. Saya adalah kuncinya. Saya pengendali hidup saya. Bukan orang tua, bukan anak. Ya kan, kecuali kamu masih hidup sama orang tua. Ya, kamu harus dengar apa kata orang tua. Tapi kalau kamu sudah tidak dinafkahi orang tua, kan kamu bisa menentukan hidupmu sendiri. Nah, saya yakin hari ini, ya, saya percaya hidup perang batin itu paling tidak enak. Hidup itu harus pilihannya cuma dua, ya atau tidak, selesai. Makanya, saya selalu tegaskan, kalau kalian hari ini mau sukses, ya pilihannya cuma maju. Yes or yes, nggak ada pilihan kata no. Hari ini kalau saya yakin, kalian mau bisa, ya pilihannya cuma di situ. Saya nggak akan bercerita hari ini, saya cuma akan penutup, saya cuma mau bagikan satu informasi terbaru. Yang mana kami kemarin baru dapat dari Bapak Edi, selaku marketing director. Beliau waktu di Jepang, beliau ngomong satu kalimat. Belum pernah terjadi dalam sejarah Keke Indonesia, selama 24 tahun, perhitungan bonus itu dari, selama ini kita perhitungan bonus itu dari dua. Paket bis, sponsor satu orang dapat 250, sponsor dua orang, jual dua paket, kamu dapat 1 juta. Yes, bonus dari paket bis. Kemudian bonus kedua dihitung dari PTM. Betul. Dan yang ketiga, bonus yang ketiga, ini yang selalu menjadi hitungan setiap bulan, adalah dari PP. Belum pernah sepanjang sejarah Keke Indonesia, selama 24 tahun, terjadi bonus itu dihitung dari DP. Saya ulangi ya, bonus itu dihitung dari DP. Wow, apa itu maksudnya Pak Chandra, bonus dihitung dari DP? Terus terang, saya juga nggak tahu. Tapi yang saya cuma tahu satu hal, jangan kaget kalau tiba-tiba nanti bulan Juni, income Anda, saya ngomong income ya, bukan omset ya, income Anda bisa naik 1 sampai 2 kali lipat dengan omset yang sama. Nggak tepuk tangan keterlaluan. Oke? Itu saya berani jamin. Dari DP. Secara teknisnya saya sudah paham, tapi saya nggak boleh bocorkan. Nggak enak nanti. Biar perusahaan waktu di manajer forum nanti akan sampaikan. Intinya, belum pernah ini terjadi. Ini mengerikan sekali. Dan saya bisa ngomong satu kalimat ini memang betul-betul sangat luar biasa. Tapi sekali lagi, tidak berguna kalau hidupmu setiap hari masih perang batin. Ya, nggak guna. Jadi kalian hidup aja sama perang batinmu setiap hari. Udah, insecure aja setiap hari. Tiap hari merasa nggak pede aja. Tiap hari merasa hidup kalian itu seperti diombang-ambing di tengah lautan aja. Seperti nggak ada arah dan tujuan. Percuma, Keke program sebagus apapun.
Sama kayak itu punya mobil Ferrari gitu ya, 3.500 cc gitu ya, keren banget, kecepatannya kayak kuda, tapi kamu nggak bisa pakai. Kamu nggak bisa pakai. Kenapa? Lah kamu pakainya sepeda motor gitu. Kamu mau dikasih mobil secanggih apapun nggak guna. Kenapa? Bukan berarti yang pakai sepeda motor itu salah, tidak. Tetapi waktumu habis untuk, kalau saya pakai mobil itu, saya bisa nggak ya? Kalau saya pakai mobil itu, nanti saya bisa nyetir nggak ya? Nggak ada waktu. Jadi kalau hidup kalian hari ini mau benar-benar maju, pesan saya cuma satu. No time untuk insecure, nggak ada waktu untuk nggak pede, no time untuk perang batin, self war, nggak ada waktu, just fight. So go level up. Ya, saya pun waktu juga nggak banyak, kemarin baru nyampe. Ya, ini jadwal podcast udah rame ya, saya udah banyak yang menunggu, dan Keke juga programnya udah semakin lama semakin luar biasa. Produk barunya Glance yang mantap. Ini saya seperti kayak menemukan produk Keke Indonesia tahun 1999. Demo langsung setengah wajah langsung kelihatan, keren itu. Keren banget memang produk Glance yang baru ini. Demo setengah wajah langsung kelihatan, kerutannya langsung menipis. Kemudian yang kusam langsung kelihatan. Kusam ya, saya ngomong kusam, bukan hitam ya. Bukan sawo matang ya. Orang Indonesia ini seringkali berpikir hitam itu bisa jadi putih gitu. Saya ulangi sekali lagi. Bahagialah Anda jadi orang Indonesia. Karena apa? Banyak orang Jepang, orang Korea pengen cita-citanya kulitnya itu bisa gelap kayak orang Indonesia. Mereka sampai mati, kulitnya kalau sudah kena sinar matahari bukannya hitam, tapi merah. Setelah merah, 2-3 hari kemudian putih lagi kulit mereka. Orang Indonesia mau hari ini berteduh di bawah salju, mau dingin kayak gimana, pulang Indonesia ya tetap balik sawo matang lagi. Percaya sama saya. Kalian mau diputih-putihin, tambah aneh dan mengerikan. Ngerti nggak? Yang bagus itu adalah yang penting sawo matang tapi cerah. Jangan sawo matang tapi kusam. Ngerti maksud saya? Kalau kalian sawo matang tapi kusam, ya lebih mengerikan lagi. Sudah hitam, sombong pula. Nah, itu orang Indonesia. Oke, so malam hari ini, sekian dari saya. Saya sharing dengan Anda semua. Silakan tertawa, silakan happy, karena bonus kita akan menjadi lebih besar setelah ini. Pesan saya cuma satu, nggak ada waktu untuk aneh-aneh, fokus, karena programnya akan diluncurkan 2,5 bulan lagi. Sukses untuk kita semua, dan go together, grow forever, be the best, go crown, go 1%, and selalu salam hebat, luar biasa.